Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 8, subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Ada yang ingat dengan pelajaran Pak Buku yang kemarin? Iya. Dan sebelum kita awali pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk kompetensi dasarnya, memahami cara menjaga kebersihan lingkungan, menceritakan cara menjaga kebersihan lingkungan. Terus indikatornya menyebutkan cara menjaga kebersihan lingkungan, mulai dari tempat tidur, rumah, kelas, sekolah, dan lain-lain. Coba kamu lihat di sekitarmu, sudah bersih apa belum? Tuh, yang ada di tempat tidur sudah bersih apa belum? Kalau belum, segera dibersihkan. Yang kedua, menjelaskan cara menjaga kebersihan lingkungan, menunjukkan cara menjaga kebersihan lingkungan, dan menerapkan cara kebersihan lingkungan. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nanti kalian dapat mengidentifikasi, memahami, menganalisis, dan mencari solusi mengenai sampah yang menumpuk di lingkungan sekitarmu. Kalian diharapkan dapat menceritakan, menemukan solusi-solusi yang menunjukkan kegiatan berupa foto-foto, foto kegiatan, ya. Nanti dikirim lewat WA. Terus di sini sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu tentang kebersihan lingkungan sekitar. Apa itu kebersihan lingkungan? Dari kata kebersihan dulu. Kebersihan merupakan upaya yang dilakukan oleh individu menjaga kebersihan pribadi agar terhindar dari penyakit. Kebersihan adalah upaya seorang dalam memelihara kebersihan dan kesehatan dirinya, memperoleh kesejahteraan fisik dan psikologi. Terus, definisi lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora fauna yang tumbuh atas tanah maupun di lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia sebagai keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan sebagai suatu yang ada di sekitar manusia, mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Jadi kalau digabungkan, kebersihan lingkungan merupakan upaya yang dilakukan oleh individu untuk menjaga kebersihan pribadinya agar terhindar dari penyakit di tempat tinggal, di tempat kerja, di tempat tidur, di rumah, di kelas, dan di lingkungan sekolah dan lainnya. Di sini ada masalah. Itu ada gambar sampah yang menumpuk. Itu ada orang tua itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Terus itu kalau terjadi di lingkunganmu, di lingkungan sekitar kalian, kalau ada itu, bagaimana kalian bisa membuat lingkungan yang banyak sampah yang menimbulkan bau yang tidak sedap menjadi sarang penyakit di lingkungan, menjadi sarang penyakit, menjadi lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat. Kira-kira solusinya bagaimana agar menjadi lingkungan yang bersih dan nyaman? Didiskusikan dengan temanmu atau dengan orang tuamu. Terus di sini ada sampah itu, kamu kalau bisa mengamati, nanti mencari solusi, menganalisis, bertanya-tanya, mengumpulkan informasi, mengidentifikasi,
Terus mengkomunikasikan dan mendemonstrasikan tentang solusi yang telah kalian temukan dengan menunjukkan kegiatan berupa foto dan video. Ini saya rasa Bapak hanya menggunakan foto saja nggak apa-apa. Terus manfaat dan cara menjaga kebersihan lingkungan di sekitar. Ini yang pertama, lingkungan menjadi sehat. Yang pertama, lingkungan menjadi sehat. Kebersihan selalu identik dengan kesehatan, artinya menjaga lingkungan sama dengan menjaga kesehatanmu juga. Lingkungan yang bersih dan terjaga dapat membuat kamu terhindar dari berbagai macam penyakit. Hal tersebut karena lingkungan kotor adalah tempat yang sering dijadikan sarang nyamuk, tikus, kecoak, dan binatang dan bakteri. Binatang tersebut merupakan sumber dari penyakit yang mematikan yang bisa kena manusia. Yang kedua, lingkungan yang sehat berkaitan dengan kesehatan mental. Tidak hanya kesehatan fisik saja, tetapi lingkungan yang sehat juga dapat membuat kesehatan mental kita terjaga. Dilansir dari The United Nations Environment Program, lingkungan yang sehat memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan mental manusia. Terus yang ketiga, udara bersih, banyak ruang hijau, sanitasi dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Meningkatkan kualitas hidup tentu akan membuat seorang terhindar dari gangguan mental. Menghabiskan waktu pada lingkungan yang memiliki banyak ruang terbuka hijau dapat menurunkan tingkat kecemasan dan juga depresi. Terus yang ketiga, lingkungan sehat, nyaman untuk ditinggali. Lingkungan yang kotor dan kumuh membuat kita tidak nyaman lama-lama berada di tempat. Ayo coba kalian, kalau lingkungan kotor, apakah kamu betah berlama-lama? Tidak kan? Ya, seringkali kita malas untuk mendekati dan mengunjungi lingkungan yang kotor. Terus, bagaimana jika kamu tinggal di lingkungan yang kotor? Tentunya kamu ingin segera pindah, bukan? Jelas itu. Lingkungan yang bersih membuat kamu lebih nyaman untuk tinggal menetap dalam waktu yang lama. Orang-orang juga akan merasa senang untuk berkunjung ke rumah dengan lingkungan yang bersih. Terus cara menjaga kebersihan lingkungan di sekitarmu. Yang pertama, mulai dari lingkungan rumah. Hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah menjaga kebersihan rumah dan halaman. Kamu pernah menyapu? Pernah mengepel? Bagus. Kebersihan rumah dan halaman membuat kita terbiasa untuk membersihkan lingkungan lainnya. Pastikan menyapu rumah setidaknya berapa kali? Paling tidak 2 kali. Sehari menyapu halaman setidaknya 2 kali seminggu. Terus mendaur ulang. Jadi sampah-sampah itu tidak semuanya harus dibuang. Jangan dibuang sembarangan. Jangan dikubur dan jangan dibakar. Seperti botol minuman itu, kamu bisa membuatnya mendaur ulang menjadi pot bunga. Usahakan untuk selalu mendaur ulang barang-barang yang bisa kita gunakan kembali. Sebagai contoh, manfaatkan kaleng botol bekas untuk dijadikan pot tanaman. Terus yang sampah organik, kamu bisa membuat pupuk kompos. Pupuk kompos terbuat dari sampah organik seperti daun makanan atau kotoran hewan, bisa diolah menjadi pupuk kompos yang berguna bagi pertanian dan perkebunan. Ini tidak membuang sampah sembarangan. Ada 2 tipe yang ada di gambar. Kamu termasuk tipe yang mana? Yo, iya, bagus. Hal terpenting membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Jangan biarkan sampah bertebaran di mana-mana.
Sediakan banyak tong sampah di lingkunganmu agar kamu bisa mudah membuang sampah pada tempatnya. Terus kamu bisa bergotong royong, membiasakan melakukan gotong royong dengan warga untuk membersihkan lingkungan yang mempererat jalinan kerjasama antar warga. Itu sampah yang bau tadi kamu harus bergotong royong dengan orang tua kamu, tetangga kamu, untuk bau-bau, untuk membersihkan supaya tidak bau dan menjadi sarang penyakit. Terus penghijauan, ajak juga tetangga untuk menanam banyak bibit pohon di lingkungan sekitar. Hal tersebut dapat membuat lingkungan semakin asri dan rindang. Ini contoh video